Kita lanjutkan ya. Nah, saya ulangi sedikit ya. Oke, perhatikan. Jadi yang dikatakan ini fungsi itu dari ada x terletak di sini, ada titik ini ada di sini, ada di sini, ada di sini pun ada titik ini. Ya, di sini karena intikan cuma satu ada titiknya. Ya kan? Kalau di sini memang nggak ada. Tapi yang namanya fungsi, tapi pasangan x koma ini kan 3, koma berapa? Oh, koma 1. Jadi fungsinya ada. Yang nggak ada cuma 2 tuh modelnya. Bulatan kosong seperti ini, ke atas yang nggak ada lagi, ke bawah yang nggak ada lagi. Atau yang model asymptot. Tadi x-nya di sini 5, berapa y-nya itu nggak ada. Sampai ingat kita ingat gitu ya. Kalau sudah bisa paham fungsi, itu otomatis sudah akan paham limit. Oh, kita bicara limit kan? Limit itu kan pendekatan kiri kanan. Jadi dari kiri ke kanan itu menuju titik yang ada titik pendekatannya awali dengan dan di titik ini apa? X-nya min 3, Y-nya 2. Ya berarti limitnya 2. X mendekati min 3, limitnya adalah 2. Gitu. Bisa dipahami? Ini dulu bisa? Di sini X-nya mendekati min 1. Nilai pendekatan. Nilai Y kan bisa ditentukan. Fungsinya iya ada di sini. Nilai pendekatannya. Nilainya kan yang dari kiri dia mendekati 3, dari kanannya mendekati 4. Jadi dia nggak menuju ke satu ini. Nilai pendekatan nggak menuju. Limit fungsinya tidak. Kalau kita ambil tadi min 1,4 itu namanya fungsi, ya kan? Kalau limit itu harus dari kiri kanannya sama. Ini kan dari kiri kanannya nggak sama. Oh, gitu ya? Itu punya ini. Tadi titiknya bisa? Bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu nggak? Sudah? Jadi terkait dengan limit itu kan juga tadi pasangan titik, tapi dia nggak peduli ada minus skema kan? Saya ambil di sini. Tadi berapa? Min 3,2. Fungsinya nggak ada, tapi limitnya ada. Karena dari kiri kanan menuju ke titik ini, gitu kan? Yaitu menuju ke 2. Ini X-nya yang mendekati min 3. X yang mendekati min 1, kanan kirinya tidak mendekati satu bilangan. Gitu ya. Sehingga dikatakan sudah? Itu dulu sudah? Bisa dipahami? Kemudian kalau saya begini, apa ya? Ini, udah kan? Ini ya, limitnya? Enggak. Kalau nggak ingat ya, masa belum ini? Ini file ini udah? Abang file ininya. Oh, oke. Nah, yang ini udah? Udah. Oh, kalau yang ini udah pasti udah saya uji satu-satu kan? Ya, udah. Seperti ya. Nah, sekarang kita coba lagi, ulangi ya. Ulangi sedikit. Sebelum kita masuk ke yang tadi. Tadi kan udah hitungan. Kalau konsep limitnya gimana? Hitungannya udah ada yang ngerjain hitungannya. Yaitu EA ya. Iya kan? Itu kan udah yang ngerjain. Nggak bisa hitung juga, tapi bisa interpretasi.
cara menggunakan teknologi, ya kan? Itu cara menggunakan teknologi. Kalau nggak bisa tuh, kita bisa yang bagian pentingnya aja, seperti kita cek dulu yang fungsi. Fungsi itu nggak ada tulisan limit ya. Min 3, berarti kan maksudnya X-nya adalah min 3. Mana fungsinya ini? Karena ini belakang kosong. Min 3,1. Oke. Min 1, mana X-nya min 1? Ini. Mana fungsinya? Nggak ada. Min 2. Besar. Ya kan? F1. Ini 1. Mana fungsinya? Ini 1,2. Ya, selesai. Kemudian limit itu pokoknya dari kalau dia nyambung kayak gini kanan kirinya dia memiliki limit. Jadi udah tahu kita yang nggak memiliki limit itu cuma di sini doang, ya kan? Di X sama dengan 1. Karena dari kirinya 2, dari kanannya 1. Yang lainnya ada limitnya. Itu aja. Kalau dari gambar ya. Ini itu dari gambar nih. Ada kan? Ini ada limitnya semua. Dari sini ke sini yang kecuali karena ini naik turun ya, osilasi turun. Nggak jelas nih apakah di bawah atau di atas atau di bawah nilainya. Dan di sini satu lagi di sini yang tidak memiliki limit. Ya. Jadi pada gambar itu kita bisa langsung tentukan di mana nggak memiliki limit itu. Nah, langsung aja. Di mana yang nggak memiliki limit? 1, yang terputus ya. Yang kedua di sini. Kenapa di sini nggak memiliki limit? Bukan karena hasil pertanyaan. Itu kan di fotonya ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas dua-dua ada limitnya, limit tak hingga. Kita bahas limit tak hingga. Kalau dua-duanya ke atas, dia limit tak hingga positif. Dua-duanya ke bawah, limit tak hingga negatif. Bukan karena hasil pertanyaan. Nah, kalau di tengah fungsi, ini di sini ada fungsi, di sini pun ada, ya kan? Ini ada semuanya, nggak ada fungsi di X sama dengan Y. Nggak ada pasangan titik yang bisa kita sebutkan. Kita sebutkan aja nggak bisa. 3,2 nggak bisa kita sebutkan, nggak ada gambarnya. Ini asimtot itu cuma menandakan aja, dibikin garis putus-putus menandakan bahwa dia tidak tersentuh dengan kurva. Tapi titiknya itu nggak ada, makanya ini warnanya biru, ya kan? Makanya warna biru itu menunjukkan dia nggak pernah kena X sama dengan Y. Jadi kalau titiknya nggak bisa kita sebutkan, nggak bisa kita tulis, menunjukkan fungsinya tidak ada, tapi limitnya bisa jadi ada. Kita lihat dulu di gambar, titiknya bisa kita tulis nggak? Kalau bisa kita tulis, berarti fungsinya ada. Contoh di sini. Ini sepanjang ini garis. Berarti fungsinya itu ada semua. Ada. Ya. Limitnya, ya limitnya ada, ya sama kan? Ya, limit dan fungsinya sama. Karena nggak terputus ya. Kalau dari kiri kanan ini, dari kiri kanan kan? Ini dari kiri kanan. Nilai Y-nya ya. Nilai X yang mendekati min 3, nilai Y-nya mendekati min 2. Gitu ya. Nah, pertanyaan pertama lagi. Di mana limitnya tidak terdefinisi atau tidak ada? Cuma di sini aja yang terputus. Di 1. Ya. Di X sama dengan 1. Di sini ada. Ya. Ini kan X yang mendekati berapa? Makanya saya simulasi perintah ini. X yang mendekati 2, nilai Y-nya mendekati. Jadi kita lihat aja dari kurva. Ini kurvanya. Kalau kita lihat dari sumbu X kan gini, kita deketinnya kan. X yang mendekati 5, kan gitu kan. Ini nilai Y-nya bagaimana? Kan di sini kita lihatnya. Ya kan? Karena kurvanya begini kan. Bisa ya? Y-nya adalah 4. Kalau kita bilang titik ini 5,4. 5,4 titiknya itu tidak ada.
Berarti dia tidak terdefinisi. Fungsinya tidak ada. Fungsinya tidak ada. Limitnya ada nggak? Limitnya ada. Gitu. Ya. Bisa dipahami dulu dari gambar? Bisa. Dicoba lagi nanti yang ada di slide ya. Coba dulu kan udah ada tuh pertanyaan-pertanyaannya. Ini betul nggak? Ini betul nggak? Limit berapa? Limit berapa? Fungsi yang berapa? Gitu ya. Nah sekarang baru kita coba kerjakan yang tadi. Ya, yang ditanyakan tadi. Ini ya. Ini dulu satu. Satu-satu aja ya. Kita punya persamaan, kita nggak punya gambar. Tapi sudah tervisualisasi tadi gambarnya kan? Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, langsung ke pertanyaan di sini aja, yaitu limit dari arah kiri. Limit dari arah kiri, X mendekati 1 dari arah kiri. Apa maksudnya dari arah kiri? Kiri garis bilangan. Dari kiri garis bilangan itu satunya berapa? Ya 0,9 aja yang dekat. Kalau ambil 0 bisa, boleh. Terlalu jauh kalau dalam limit. Dalam limit itu 0,0001 sebenarnya hitungannya gitu. Ya. Jadi bilangan desimalnya sedikit aja. Kalau 1 kurang sedikit 0,9. Ya. Dari arah kiri 0,9. Bisa dipahami? Kalau dari persamaan itu ini masih kurang dari 1 yang ini. Ini kan ada tulis nih. X kurang dari 1. Berarti kalau kita menghitung limit X mendekati 1 dari arah kiri, kita gunakan persamaan yang atas. Yang atas. Ya, persamaan di atas karena X kurang dari 1. Nilai X-nya berapa? Angka 1 ini. 1 kuadrat tambah 1 berapa? 2. Berarti limit dari arah kiri nilainya 2. Gitu ya? Paham? Jadi karena X kurang dari 1 diambil persamaan yang ini. Fungsi yang pertama kita keluarkan dulu. Fx sama dengan X kuadrat plus 1 untuk X kurang dari sama dengan 1. Kalau ditanya limitnya X mendekati 1 dari arah kiri, ya itu di input aja. Ini Fx ya. Di input aja nilainya adalah 1 kuadrat ditambah 1. Sama dengan 2. Limit X mendekati 1 dari kanan. 1 dari kanan itu maksudnya X lebih dari 1. X lebih dari 1 yang digunakan. Ya. Masukkan aja nilai angka 1 ya. 1 kuadrat. Kurang 1. Ya. Nilainya 2. Begitu ya. Mendekati Fx dari arah kanan. 1 kuadrat kurang 1 tambah 2 sama dengan sudah? Sudah bisa paham? Gambarnya sudah kan? Jadi nggak perlu visualisasi ini. Langsung aja di titiknya sama. Titiknya tadi adalah titik X sama dengan 1. Ya kan? 1 itu bisa dari kiri maupun dari kanan. Kalau dari persamaan kita lihat aja persamaan kiri dan persamaan kanannya. Kita hitung persamaan kiri yang nilainya tadi adalah 2. Persamaan kanannya juga adalah 2. Berarti dia pasti ketemu. Itu kan nilai Y itu. Iya. Ya kan nilai Y. Pasti dia ketemu. Kurvanya. Gitu ya. Karena nilai Y-nya sama. X-nya kan pasti sama. X-nya kan 1. 1 dari kiri dari kanan kan. Kalau nilai Y-nya sama berarti dia ketemu kan? Sudah? Sudah. Ini kan limit, bicara limit negara, kalau dari penuh fungsi ya. Jadi titik tadi apa 1,2 ada kurva itu bisa belakang kosong maupun belakang penuh, dia nggak peduli, yang penting dia ketemu dia. Iya, ketemu si kurvanya. Kalau yang ada C ya. Gimana? Kalau mau tahu belakang penuh atau tidak, harus ada ya. Yang namanya sama dengan itu adalah
fungsi. Ya. Sama dengan 1. F1 bagaimana sama dengan ini? 1 kuadrat tambah 1 sama dengan betul. Kalau nggak sama dengan di sini berarti kosong. Ya. Baik bulatan penuh atau fungsi, limitnya tetap 2. Kalau dinilai fungsi beda. Kalau di sini tidak ada sama dengan, berarti itu bulatan kosong. Fungsinya tidak ada, tidak terdefinisi. Kalau ini ada sama dengan, kalau kita input 1, 1, 1, enggak, berarti fungsinya 2. Begitu. Jadi kalau nilai sama dengan itu adalah nilai fungsinya. Kurang dari sama dengan, kurang dari atau lebih, nilai ini. Kalau bulatan, kalau yang sama dengannya yang besar yang berapa? Ya sama aja. Nggak masalah. Pokoknya ketika ditanya sama dengan 1, kita lihat posisi 1-nya gimana. Kalau sama dengannya tadi di bawah, maksud kamu adalah sama dengan S kuadrat plus 1 S kurang 1 gitu kan? Ya. S kuadrat min X plus 2 X lebih dari sama dengan 1 gitu kan? Ya. Fungsinya berada di sini F1 1 kuadrat 1 2 nilainya adalah 2. Ya. Bisa jadi posisi fungsi di atas maupun fungsi di bawah sesuai dengan kurvanya. Gitu ya? Kalau negatif apa aja Pak? Apa tuh negatif apa ya? X itu min 1 itu masih tergantung dari Iya. Kalau X-nya min 1, kan kita fokusnya pada titik, baik fungsi maupun limit. X-nya min 1 ada di mana? Kalau kita tanya fungsi, berarti dia di posisi kurang dari sama dengan 1. Kan kurang dari sama dengan 1 dari negatif hingga, ya kan? ya Min 5, 0, min 1, semuanya di sebelah kiri, ya kan? Berarti fungsinya berapa? Min 1 kuadrat tambah 1. Berarti 2. Fungsinya 2. Limitnya bagaimana? Limitnya sama juga di sini. Dan titiknya di sini sama dengan min 1. Baik dari kiri maupun dari kanan dia posisinya di 2. di sini. Hasilnya adalah 2. Ya? Ya. Karena dia fungsi yang sama. Contoh kalau persamaan kuadrat. Y sama dengan S kuadrat. Ini. Y sama dengan S kuadrat. Nah, kalau kamu ambil X yang sama dengan 3, nilai fungsinya berapa? 9. Y sama dengan 3 kuadrat kali 11. Berarti 3,9. Nilai fungsinya 9. Nilai limitnya ya itu juga. Ya kan? Karena Nyatu lagi. ya, limit itu kan cuma dia peduli di sini, nggak peduli kosong atau penuh. Itu aja. Tapi nilai limitnya ya 9. Bisa? Bisa dipahami? Kenapa ya? Kenapa diambil di X sama dengan 1 di sini? Karena di X sama dengan 1 kemungkinan ada perubahan di nilai karena fungsinya berbeda. Kalau di X yang lainnya itu sudah pasti fungsi dan limitnya sama. Tadi diambil kan Pak, bagaimana kalau X sama dengan min 1? Min 1 berada di mana? Di sini. Limit fungsinya min 1 kuadrat tambah 1, 2. Limit juga 2. Ambil yang lain, X sama dengan 5. Di mana posisi X sama dengan 5? Di sini. 5 kuadrat, 25, kurang 5, 20, tambah 2. 22. Nilai limitnya juga. Ya. Ya. Jadi titiknya dulu dipastikan berada di mana ya. Kalau fungsi itu titiknya berada di sama dengan. Tadi X sama dengan 1 pertanyaannya. Nggak sembarang pakai yang ini atau pakai yang ini. Sama dengan itu berada di sini. Pakai yang sama ini. Kalau sama dengan yang di bawah, pakai yang di bawah. Kan kalau buat nyari yang X
limit yang positif itu yang Iya. yang kanan itu. Kenapa kita pakai yang pertama bawah, sedangkan satu itu nilainya di pertama atas. Satu itu sama dengan satu sama dengan itu artinya fungsi. Contoh 1,7. Jadi contohnya tadi Y sama dengan X kuadrat. Baik. Y sama dengan X kuadrat. Ketika kamu ambil X sama dengan 1, Y sama dengan X kuadrat. Ya. Atau Fx sama dengan, ketika kamu ambil X, Fx sama dengan X kuadrat. Ketika kamu ambil X sama dengan 1, sama dengan 1 kuadrat. Di situ kamu nggak mengambil 1,1, nggak mengambil nilai pendekatan, kamu mengambil nilai pas. Tidak terjadi pada limit. Limit itu dia nggak perlu nilai 1, itu dia perlunya cuma 0,9 sama 1,1 di pinggirnya doang. Gitu. Kalau satu pas atau nilai X sama dengan 1, makanya dia harus mengambil yang nilainya sama dengan 2 ada di sini. Ya kan? Kalau limit dia nggak peduli sama dengannya. Sama dengan tidak ada pun begini, dia tetap bisa digunakan. Yaitu karena kurang dari 1 pakai yang ini, lebih dari 1 pakai yang gitu. Ada lagi pertanyaan? Gimana? Yang cocok gimana? Ya, iya. Oke, mana? Gimana? Jadi kembalikan ke sesuai dengan definisi yang macam-macam. Jadi kenapa kita sulit memahami suatu persoalan? Ya. Kenapa kita sulit memahami satu persoalan? Kita nggak memahami namanya konsep atau definisinya masing-masing. Seperti tadi saya kasih contoh tuh. Ya. Bagi kita itu masalah sosial itu apa? Kalau itu segala macam. Ada orang itu tadi orang barat yang nggak punya nilai sosialnya tidak terlalu bagus. Mereka mengerjakannya dengan yang mengerjakan fungsi sosialnya itu. Sebaliknya di negara yang sosialnya tinggi seperti Indonesia, menganggap kayaknya nggak perlu kan hal-hal yang luar biasa gitu Pak. Jadi kalau ada, saya katakan kalau ada di dalam hubungan sosial kepada kandidat di Indonesia itu peluang untuk terjadinya kasus yang lebih besar ini karena dianggap sebagai masalah sosial yang sangat konsepnya ya. Jadi balik lagi tadi, kalau kita fungsi berbicara dengan fungsi, pahami konsep fungsi. Kita bicara limit, pahami konsep limit. Ya, fungsi sudah saya katakan. Kalau kita bicara domain, masih terkait. Apa itu? Fungsi terdefinisi pada domainnya. Ketika kita input di dalam persamaan, nggak ada outputnya, berarti bukan domain. Contoh, fx sama dengan
Fx sama dengan akar X. Kita ambil X-nya min 6. Kita mau maksa juga nggak bisa. Min 6 itu nilainya berapa? Gitu ya. Berarti min 6 itu bukan nilainya. Bukan wilayahnya. Bukan wilayah kekuasaannya. Ya. Sekarang saya bilang, siapa penguasa Kota Bandung? Contoh. Sebagian orang menjawab adalah wali kota. Orang Bandung. Wali kota. Yang boleh itu JJ. Tapi kalau menurut definisi saya sendiri, penguasa Kota Bandung itu adalah saya. Ada juga. Kenapa? Saya bicara di ini. Ya. Saya di telepon ke sini. Terus saya ke Ulbi. Setiap hari itu aktivitas saya terus. Ada nggak orang, kalau saya definisikan penguasa Kota Bandung itu orang yang beraktivitas sehari-hari itu di kota Bandung, perjalanannya begitu. Kalau saya definisikan sebagai perjalanan siapa yang paling perjalanannya paling lama gitu, misalkan bisa jadi saya. Gitu ya. Ya, jadi penguasa Kota Bandung misalkan itu bukan definisi dia adalah pejabat Kota Bandung bukan. Bisa jadi penguasa Kota Bandung itu adalah preman. Karena preman berkuasa di Kota Bandung. Nah, bisa dipahami nggak konsepnya? Itu maksudnya. Jadi penguasa di situ konteksnya bukan jabatan kok. Bukan jabatan formal, tapi bagaimana kita memahami maksud kata penguasa itu. Ya, bisa ya? Bisa jadi saya tadi, ya kan? Bisa jadi preman, bisa jadi wali kota. Lalu kita memahami konsep penguasa itu apa? Jadi konsep fungsi juga sama. Fungsi itu X, Y pada gambar dia ada, terlihat gambarnya, berarti ada fungsi pada fungsinya. Nah, saya kembali lagi. Oh, slide saya belum saya bagikan ya, yang ini ya, belum saya bagikan ya, tapi dicoba isi itu, ya. Di limit X mendekati ini benar nggak? Jadi saya ulangi, yang dimaksud dengan fungsi, definisi fungsi, kalau pada gambar, konteksnya gambar ya, ini semuanya adalah fungsi. Dia tidak gambar ini tidak bercerita tentang limit. Gambar ini hanya fungsi aja nih. Ini fungsi. Ini fungsi. Karena di sini enggak. Ini fungsi. Ini fungsinya. Karena di sini kok kosong. Fungsi. Gitu ya? Bisa dipahami. Itu dulu, balik lagi dulu fungsinya. Udah kita udah close di situ. Fungsi udah selesai. Masuk dalam bahasan limit. Limit itu nilai pendekatannya. Nilai pendekatannya di titik tertentu. Titik X min 3. Pendekatannya. Ini kan pendekatannya kan? Mendekati min 3 dari kiri ataupun dari kanan. Kurvanya ini. Nilainya itu. Begitu. Jadi selama konsep makna limitnya belum dipahami, makna fungsinya belum dipahami, ya tentu aja walaupun bisa ngitung, tidak akan bisa menginterpretasikan maknanya. Walaupun bisa ngitung, kalau saya lebih baik saya nggak bisa ngitung, tapi saya bisa interpretasi. Karena yang menghitung itu adalah robot, AI, gitu ya. Sekarang kita punya motor. Apakah kita harus memahami keseluruhan motor atau bisa bawa motornya aja? Yang paling penting dulu.
bawa motor. Setelah bisa bawa motor, kita pahami hal-hal paling dasarnya ya. Apa misalkan kalau kita olinya, kalau bannya nggak boleh apa namanya, botak, ya, karena dikit, kemudian keringnya, ya. Terus yang sebenarnya itu bukan sekian harus diganti karena harus bisa ditolak karena kita mami konsep motor dengan semangat itu contohnya apa kita perlu mengerti keseluruhannya kan enggak dulu bukan sih kalau kamu nggak boleh nanti maksudnya sesuai dengan ini kira-kira gitu. Jadi ketika kita bicara fungsi, kita pahami dulu fungsi itu bagaimana. Sudah ada kurva, sudah dari pertemuan pertama ya, ada garis, ada apa segala macam. Jadi ada titiknya, kalau pada kurva itu ada titiknya X, Y. Itu dikatakan fungsi. Selesai ya. Masuk ke limit tadi pendekatannya dilihat di semu X, mendekati berapa, nilai Y-nya mendekati berapa. Kalau sederhananya saya, X yang mendekati berapa, Y yang mendekati. Kalau limit itu lihat aja kanan kirinya dia nyambung atau enggak nyambung, limitnya enggak ada. Nyambung kalau kirinya, berarti limitnya ada. Kiri kanannya nyambung ini. Walaupun fungsinya enggak ada ya, dia limitnya ada. Itu tuh. Kanan kirinya enggak nyambung, berarti limitnya tidak ada. Ini kanan kirinya nggak nyambung, karena nggak tahu gitu. Kan? Dari gambar dulu, bisa dipahami? Warna limit bisa? Ada pertanyaan lagi tadi, Pak, kalau X sama dengan 2 bagaimana? Kamu nanyanya fungsi atau limit itu aja. Kalau X sama dengan 2, kamu nanyanya fungsi, cari titik 2 itu berada di mana? Kurang dari 1, lebih dari setengah 1, 2 kan ada di sini kan? Ya. 2 kuadrat kurang 2 sampai 2, 4 kurang 2. Kalau itu nilainya adalah 4. Iya. Kalau limit mendekati 2 dari kiri dan kanan, di sini juga posisi. Ya kan? Baik mendekati 2 dari sini 2 ya. Mendekati 2 dari kanan artinya 2,1. Makanya saya ambil angka supaya kebayang kan? Mendekati 2 dari arah kiri berapa? 1,9. Masukin aja ke sini. Angkanya sama, dimasukin angka 2 juga. Ya kan? 2 kuadrat kurang 2. Nilainya adalah 4. Jadi limitnya 4. Fungsinya 4. Gitu ya? Ada pertanyaan? Nanti yang mencari nilai pasti Ya, terus nggak boleh. Boleh. Berusaha lagi ya. Itu kita tahu. misalnya apa? Itu dan total. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal berikutnya ya. Pertanyaan pertama dulu. Pertanyaan pertamanya adalah fungsi. Di X sama dengan 2. X sama dengan 2. Kita itu sama. Sama kan 2 kurang 2 berapa? Oh, ini tempatnya 0. Lagi 3 kali 2. Nah, berarti ini jumlah nilai
fungsi. Iya, nilai fungsi itu. Ya, itu ketika x-nya sama dengan 2. Nah, kalau kita bicara limit, ketika x-nya kurang dari atau lebih dari 2, jadi pengaruh daripada nilai mutlak. Definisi nilai mutlaknya sendiri, ya, boleh. Saya ambilin ya. Masih banyak. Ya. Ya. Ya, nilai mutlak definisinya, cara nulisnya terserah bagaimana. Tapi kalau pakai nilai mutlak x, nilai x besar kalau x-nya lebih dari sama dengan nilai mutlak x itu nilai negatif x kalau x-nya kurang dari. Jadi ya, kalau nilai mutlaknya x min 2 sesuai dengan soal, maka tinggal diganti aja ya. Ini cara nulisnya nilai mutlak x min 2. Jadi ini kan diganti nih sini. Ya kan? Bernilai x min 2. Ini x min 2 juga kan? X min 2 lebih dari sama dengan. Nah, ini kan bisa disederhanakan x-nya lebih dari sama dengan 2. Gitu. Ya, bernilai negatif daripada x min 2 min x min 2, kalau saya langsung saya tulis kebalikannya aja 2 min x kan. Kalau x min 2 di bawahnya 2 min x. Kalau x-nya kurang dari 2, karena itu pasti kebalikan. Yang satu lebih dari sama dengan 2, yang satunya pasti kurang dari 2. Yang kita perlukan ini dan ini aja. Ya, untuk mengganti persamaan. Sekarang kembali ke sini. Yang A, limit x mendekati 2 dari arah kiri. Maksudnya itu x kurang dari 2. 2 dari arah kiri itu kan x kurang dari 2 ya. Ya? Betul ya? Nah, persoalannya di nilai mutlak tadi x yang ini nih, ya. Ini kita pakai yang mana? Kan ada 2 nih. Kita pakai x min 2 yang ini atau 2 min x sesuai dengan tandanya. Kalau kurang dari 2 pakai 2 min x. 2 min x berarti 2 min x kan gitu ya. Dikurangi 3x. Berarti limit x mendekati 2 dari arah kiri, 2 min x min 3x berarti 2 min 4x. Nilainya itu 2 dikurangi 4 kali 2, 8. 2 kurang 8 min a. Sampai di situ dulu. Sampai di situ dulu. Ada pertanyaan? Ya, patentnya Berapa? Patennya sama. 4x. Ya. Itu kan x min 2. Tadi kan nilai mutlak kan ada 2 tuh. Sudah diberi nilai mutlaknya. Bernilai x min 2. Kalau x-nya lebih dari sama dengan 2. Bernilai negatif x min 2 atau 2 min x tadi. Kalau x-nya kurang dari 2. Jadi limit x mendekati 2 min tadi adalah x kurang dari 2. X kurang dari 2 yang digunakan yang ini. Yang bawah tadi yaitu 2 min x ya. Nah, ini. Yang digunakan adalah 2 min x. Kita gantilah ini dengan 2 min x. Yaitu d min 3. Awalnya nilai mutlak x min 2 menjadi 2 min dikurangi 3x. Ya. Min x min 3x adalah min 4x. Udah selesai. Substitusi ada 2 nya. 2 dikurangi 4 kali 2.
Ya. Ada pertanyaan? Ada. Gimana? Ada pertanyaan? Ya, mutlak ya. Iya. Ya. Berikutnya adalah limit fx ya. Yang B ya. Limit fx x mendekati 2 dari arah kanan. 2 dari arah kanan kan x lebih dari 2. Kita perlunya tuh x lebih dari 2. Bukan x sama dengan 2. Kalau x sama dengan 2 tadi nilai fungsi sudah. Kita perlu lebihnya aja. Lebih itu posisinya di mana? Di sini. Ini yang kita gunakan. Berarti masih sama. Jadi nilai mutlak yang hilang, tapi fungsinya masih sama. Itu x min 2 min 3x. Jadi limitnya menjadi limit x min 2 min 3x. Sama dengan limit x min 3x min 2x min 2 x mendekati 2 dari arah kanan. Nilainya berapa? Min 2 kali 2 dikurangi 2 min dari kiri nilainya min 6, dari kanan juga min 6, maka jawabnya limitnya min min. Pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Kalau misalkan pecahan itu juga sama Pak caranya. Yang misalkan yang pakai transfer itu, nah itu baru dipecah dulu. Iya, ini nilai mutlak itu kan karena ada 2 nilainya maka dipecah ya. Ini dulu ada pertanyaan karena kita baru masuk ke soal berikutnya ya. Jangan lompat-lompat. Ada pertanyaan yang ini? Yang B kan limit x mendekati 2 dari arah kanan. Ya kan? Kita lihat fungsi nilai mutlaknya ini. Ya kan? 2 dari arah kanan kan yang ini nih, x lebih dari sama dengan 2. Fungsi yang digunakan adalah x min 2. Jadi sama fungsinya, masih sama. Maka ditulislah x min 2 dikurangi 3x. Tapi sudah tidak ada tanda nilai mutlak. Awalnya ada nilai mutlak kan? Nilai yang kedua nilai mutlaknya sudah tidak ada. Jadi min 2x kurang 2 disubstitusi min 2 kali 2 dikurangi 2 hasilnya adalah min 6. Sudah? Sudah ya? Karena kiri dan kanannya sama, min 6 dan min 6, maka yang C-nya jawabannya langsung ya, yaitu nilainya adalah min 6. Yang C kan udah nggak cari lagi, karena nilai kiri dan kanannya sama. Dipecah lagi dulu. Iya, karena nilai mutlak itu ada 2 nilainya. Ya, dipecah itu karena memang nilainya ada 2. Oke, saya ulangi. Bukan x mendekati 2. Sekarang x mendekati 3. Nah, x mendekati 3 dari arah kiri, dari arah kanan, dan x mendekati 3. Pertama, fungsinya dulu. Di x mendekati x sama dengan 3. Ya, x sama dengan 3. Tadi nilai mutlak saya urai lagi ya. Bernilai x min 2 kalau x min 2-nya lebih dari sama dengan 0 atau x lebih dari 2. Nah, bernilai kebalikannya 2 min x kalau x-nya kurang dari. Nah, pertanyaan pertama dulu. Fungsi ketika x sama dengan 3. Berapa? 3 kurangi 2, 1. 3 kurangi 2, 1. 1 kurangi 9. Min 8 ya. Fungsinya min 8. Jelas ya? Iya. Limitnya? Limit yang mendekati 8. Min 8 juga sama. Kenapa? Lebih dari 2. Iya, betul. Karena cuma dipakai dengan 2.
Lebih dari 3 posisi 3 di sini, ya kan? Kurang sedikit dari 3 berapa? 2,9. Masih posisi yang sama. Ya kan? Lebih sedikit dari 3, 3,1 masih yang ini. Tapi kalau X sama dengan 2 kurang sedikit 1,9 jatuhnya ke sini. Ya kan? 2 lebih sedikit 2,1 ke sini jatuhnya nilainya. Gitu ya. Kenapa menggunakan 2 ketika X khusus sama dengan 2. Kalau X yang mendekati 3 tadi, fungsi yang dipakai itu cuma ini aja. Limitnya ini, fungsinya juga ini. Karena posisinya lebih dari sama dengan 3 di sini semuanya. Ya. Kalau X sama dengan min 7, nilai limitnya di sini, nilai fungsinya juga di sini ya. Min 7 berapa? 9. Nilai limitnya 9, nilai fungsinya bisa 9. Ya. Kenapa 2 tadi berbeda? Kita bicara apa? Pertama bicara fungsi X sama dengan 2. Mana sama dengannya? Oh, di sini. Oke. Kalau sama dengan di bawah? Oke. Ya. Nah, lalu konsep yang sama. Nah, ini masih ada. Ya. Ya, ini yang diskontinu ya. Tidak kontinu dan tidak memiliki limit ya. Nah, sekarang perhatikan konsepnya yang sama ya. Masih sama tuh. Nilai mutlak X min 2 per X min 2. Karena dia nilai mutlak kan. Ini X min 2 dan 2 min X. Pertanyaan pertama, mendekati limit fx mendekati 2 dari arah kiri. Kita lihat yang mana yang dipakai dari arah kiri. 2 min X. Atau saya tulis kembali tadi yang mudahnya, yaitu A limit X mendekati 2 dari arah kiri, fx-nya sendiri adalah nilai mutlak X min 2, nggak saya tulis lagi ya. Tinggal kita pilih yang atas atau yang bawah. Ternyata dipilih yang bawah. Karena kurang dari 2 berada di fungsi yang bawah. Berarti kita ganti, yaitu 2 min X atau per X min. Ya, ini nilainya langsung min 1, gitu ya. 2 min X kan tadi min. 2 min X tadi kan sama dengan min X min 2. Gitu kan? Dibagi X min 2. Nilainya adalah min 1. Gitu ya. Yang B. Nilai X mendekati 2 dari arah kanan. Dari arah kanan kan X lebih dari 2. Yang digunakan fungsi yang ini. Berarti X min 2 per X min 2. Nilainya 1 kanan dan kirinya berbeda. Maka yang C jawabannya limit fx tidak ada. Limit fx X mendekati 2 tidak ada. Karena kanan kirinya berbeda. X-nya sudah jelas dia mendekati 1. Nilai Y-nya mendekati kira-kira nih ya. Mendekati 2 dari arah kiri, nilai yang 1 di bawah kan? Mendekati 2 dari arah kanan, nilai 1. Ini kan nyambung ya. Kalau nyambung kan nilai Y-nya kalau nilai X pasti sama, mendekati 2 kan? Nilai X kan mendekati 2 dari kiri kanannya pasti sama. Yang dicek nilai Y-nya mendekati nilai yang sama kan ini? Ternyata tidak mendekati nilai yang 1. Sudah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau yang kurang paham ditonton lagi ya videonya atau cari video yang lain nggak apa-apa yang mudah ya. Saya nggak sempat bikin video, paling saya bisa membantu gini aja ya, bikin record aja. Nah, kita ambil satu lagi contoh soal nih. Ya. Ini cara bacanya ya, coba.
Oh, ini bisa difaktorkan ya. Ini sudah ya, bisa difaktorkan ya. Jadi difaktorkan ya, difaktorkan. Kita masuk ke limit Dita hingga aja. Nah, oke, sekarang keluarkan kertas semuanya. Keluarkan kertas. Kertas 1 lembar. Kertas buat catatan sendiri ya, bukan bukan buat soal kuis bukannya. Oh, buat catatan. Ya. Buat catatan, boleh di kertas, boleh di buku ya. Dah. Nah, buat catatan ya. Nah, sekarang buat gambar kira-kira seperti itu ya. Ini menunjukkan materi kita limit Dita hingga dan limit hingga. Nah, sekarang saya contohkan. Sudah buat dulu gambarnya. Kalau sudah baru saya ini. Gambarnya. Ya, gambar di sini. Orang barat dulu, kalau kalian nonton di video YouTube, selalu di orang Indonesia itu baik, ya luar biasa ya, luar biasa. Tapi orang Indonesia sendiri masih. Jadi kita coba memahami betul kita. Ya. Orang barat kenapa dia memuji orang Indonesia baik? Karena dia telah mendapatkan pengalaman sosial. Ya. Kita sudah pengalaman mendapatkan pengalaman sosial hidup di Indonesia. Yang merasakan tahu dia ngerti ternyata gini banget. Itu lagi Indonesia ya. Ya. Kalau orang miskin di tetangga, gitu segala macam. Jadi mereka akan merasakan itu karena ya karena mengalami. Mereka datang sebagai orang yang memiliki kemampuan, potensi, sebagai orang yang memiliki uang, ya surganya hidup di Indonesia gitu. Kalau punya uang, punya potensi, ya selalu dimanapun, ya bisa. Ya, mereka bisa rasakan itu sebagai hidup sebagai orang Indonesia itu mereka nggak bisa. Cuman kita aja yang mengerti itu. Ya, bisa memahami itu cuman kita aja. Bagaimana korupsi di Indonesia itu adalah budaya dan tanggung jawab ya. Kalau korupsi di Indonesia dihapuskan, berarti Indonesia sudah hilang, bukan lagi Indonesia. Bukan Indonesia. Karena sampai sekarang belum terbukti ya korupsi bisa dihapuskan. Berarti itu sudah jadi budaya, bisa dicontohkan ya dari yang paling kecil tadi MC ya, masyarakatnya kita bilang aparat yang suka memeras, enggak kok masyarakat juga suka memeras, namanya mas, ya kan? Oh, ada juga kok dulu pernah parkir yang ada tuh kita parkir jatuh intinya buang ya, buat jeruk yang itu kan menunjukkan karakter, dan ya kan?
ada plus, tadi kan ada plus jatuh buahnya pengangguran masyarakat. Itu menunjukkan karakter asli bangsa Indonesia. Jadi kalau saya mau mengajarkan kalian pendidikan dalam, tentu saya bilang ini contoh ya. Gunakan yang gratis. Bagi gratis kan, ya mau aja lah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau kita bisa menahan diri aja, itu kan hebat. Ya, maksudnya kalau buru-buru banget lah. Dapat juga nggak apa-apa ya, maksudnya dapat karena mereka kan gratis ya. Bagi. Tapi kalau kita udah, nggak apa-apa. Ya, ada yang lain juga. Itu kan hebat untuk Indonesia. Karena mendapatkan bantuan aja di Indonesia sudah harus. Yang bermungkin ya. Nah, kalau kita salah aja, ya, saya katakan kalau itu kita hebat tuh, itu bangsa Indonesia tuh. Karena ternyata banyak orang yang apa? Mengirim kekuatan nasi dia adalah ini. Yang berada kemudian kita bisa santai, bisa dengan caranya. Itu aja kan hebat. Cara berpikirnya berarti. Jadi kadang-kadang saya sendiri kayak misalkan pas ada dimaterkan ya, kalau bahan data dikasih, karena kita dikasih gitu kan. Tapi kadang-kadang saya pikir, saya kalau ini, kalau kan udah gratis kan, nggak apa-apa ada perkumpulan. Karena kita bisa mendapatkan itu yang dimulai di kemarin itu kan, mendapatkan apa berapa yang dia berikan kan, atau apa? Kalau Ramadan, kalau bulan hari raya bagi mangkok, ini ada bulan 150 yang awal itu ditaruh. Buat apa? Sudah semua ya? Sudah. Saya contohkan dulu satu, lalu dikerjakan yang lainnya. Ya, gini. Jadi saya tulis limit fx, ini fungsinya saya nggak tahu ya, nanti ada di slide. Limit fx x, lihat di sini, titik di sini. Saya tulis posisinya kanan ya, maksudnya ke ujung titik ini. X-nya menuju tak hingga itu adalah tak hingga positif, gitu kan? Nilai y-nya mendekati berapa? Nilai y-nya, jangan salah lagi di y, x dan y. Nilai y-nya mendekati berapa? 0, gitu ya. Nah, silakan dibuat ke titik yang lainnya. Ya, buat persamaannya dulu. Ini saya tuliskan limit x mendekati tak hingga. Yang ini maksudnya. X mendekati tak hingga. Nilai y-nya kan nilai y ini kan. Awalnya ini di sini kan mendekati 0. Jadi limit x mendekati tak hingga, nilainya sama dengan 0. Sudah. Dibuatkan di sini. Di sini satu, 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 di sini satu. Buat kalimatnya seperti itu. Kalau bisa buat kalimatnya, kita paham. Kalau itu, ya barusan saya jelaskan satu ya. Saya jelaskan satu lagi. Yang di sini. Ini limit x mendekati berapa? Nah, mendekati 0. X-nya yang dilihat ya. Limit x mendekati mendekati 0 dari arah 0 plus ya. Limit x mendekati 0 dari arah nilainya tak hingga ya positif. Saya tulis satu lagi ya. Limit x mendekati 0 dari arah kanan fx itu maksudnya fungsi yang ini, hasilnya adalah tak hingga positif. Nah, sisanya silahkan dibuat. 1, 2, 3, kalau kata hanya tapi tiga baru. Ini itu Pak, ini efek sudah normal, X-nya bisa deh. Jadi mana? Ya, kamu beli kunci yang mana? Apa? Ya, ada 8 ya, saya udah bikin 2 tuh, yang lainnya tuh ya.
Berarti ada 6 lagi ya. 2 di sini 1, di sini 1. Di sini 1, di sini 1, 4, 5 dan 6 ya. Segera ya. Waktunya udah mau habis ini. 15 menit. Saya masuk ke hitungan sedikit. Sekarang kalau mau tes. Ada satu kita tadi ya, saya kelewatan di media kelas ini. Ada yang sudah angkat tangan boleh dibuat sedikit. Boleh saya lihat kalau yang sudah. Berikan waktu 4 menit lagi ya. 4 menit. Langsung kita bahas aja waktu yang mepet. Mendekati daerah kiri dan daerah ini mendekati gratis. Pemirsa, ya, benar belajarnya, hitungannya. Mendekati. Oke, saya lihat beberapa sudah tepat. Sekarang kita coba kerjakan bersama ya, dicek masing-masing ya. Dicek ya, perhatikan. Di titik yang ini ya, yaitu kan kita lihat X dan Y-nya ya. Yaitu X-nya mendekati ya, gitu ya. X-nya mendekati 0 dari arah kiri. Jadi limit X-nya mendekati 0 dari arah kiri begitu ya. Nilai Y-nya mendekati tak positif tak hingga. Gitu ya. Nah, sekarang yang di ujung sini. Limit X-nya mendekati negatif tak hingga, gitu ya. Kan ke arah kiri itu negatif tak hingga. Nilai Y-nya mendekati 0. Y kan atas bawah ya. Nah, ini mendekati 0 tuh. Ya. Y-nya itu kan mendekati 0. Itu kan atas bawah. Udah? Lanjut. Ujung yang bawah sini.
limit X-nya juga mendekati negatif tak hingga, nilai Y-nya mendekati 0. Ya. Kemudian yang ini limit X-nya mendekati 0 dari arah kiri. Ini kan? Nolnya di sini kan? Mendekati 0 dari arah kiri. Hasilnya adalah minus tak hingga ya. Yang satu lagi di sini. Limit X mendekati 0 dari arah kanan. Sini. Negatif tak hingga. Negatif tak hingga. Dan yang terakhir. Limit X mendekati positif tak hingga. Fx nilainya sama dengan 0. Simpelnya, kalau agak bingung, kayak ambil titik aja. Di sini ya, coba ya. Di titik ini, kan saya anggap di sini seperti 1000,0 ya. 1000,0. 1000,0 itu maksudnya tak hingga ya. Jadi, tak hingga itu adalah di sini, X mendekati tak hingga, di sini 1000. X-nya kan? Y-nya adalah? Kan gitu kan? Ya. Ada yang belum paham? Belum paham boleh tanya ke temennya yang sudah paham ya. Ke saya. Nah, sekarang kita lihat yang materi ini dulu. Ini kan sudah ada persamaannya ya. Sekarang itu sudah ada persamaannya. Siapa namanya? Siapa? Alvin. Itu ada persamaan. Yang mana yang dimaksud dengan persamaan itu? Sudah. Mana itu zaman ujung itu? X-nya mendekati 0. Tuh nih, X-nya mendekati 0 dari arah kanan. Nilainya adalah tak hingga. Yang dimaksud itu yang mana ujungnya? Ini baca dulu ini. Limit X mendekati 0 dari arah kanan sama dengan tak hingga. Ya. Boleh tunggu. Makasih lebih dari. Ada tapi dengan menjawabnya tepat tadi ya. Lumayan dari pertama. Tapi lihat konteksnya dulu. Limit X mendekati 0. Nolnya kan di sini. Ya kan? X mendekati 0 kan begini. Ya kan? Nilainya tak hingga ke sana. Jadi yang dimaksud itu yang ini aja. Gitu ya. Walaupun perubahannya ini semuanya ada di sini juga. Tapi yang dimaksud dengan persamaan ini adalah limit X mendekati 0. Titiknya adalah 0 di sini X-nya. Mendekati 0 dari arah kanan. Tidak? Nilai Y-nya mana? Tak hingga. Gitu. Makanya tadi saya suruh bikin gambar itu. Sebenarnya gambar yang sama kan? Ya. Jadi jawabannya betul tadi. Kita ada persamaannya. Limit X mendekati tak hingga hasilnya 0. Yang mana yang dimaksud? Ya, langsung aja ke situ. Jangan ditandai langsung. Nah, ini Limit X mendekati tak hingga hasilnya sama dengan 0. Yang mana yang dimaksud? Nah, gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Kasih pelan dulu, Pak. Limit X mendekati tak hingga. Ini kan sumbu X ya. X mendekati tak hingga langsung kita katakan di depan. Karena yang kita ke titik X menuju tak hingga di sini. Nilai Y-nya mendekati 0. Jadi yang dimaksud ini adalah ujung ini. Walaupun gambarnya tadi ada banyak ya. Maksudnya ada ujung ini, ada ujung sini. Jadi kita tahu apa yang dimaksud ini. Itu ya. Makanya saya bisa tentu saya cerita lucu ya. Kenapa karena memahami kultur Indonesia yang cerita. Saya karena buahnya. Maksudnya di ayatnya, nah kira-kira ya, saya simulasi aja.
Ada itu anaknya gimana nih kalau kita pindah ibu kota negara? Anak uangnya doang. Bagus Pak. Masuk jangan. Iya, kamu memahami kultur bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu selalu membilang yang identitas. Iya, gaskan aja. Iya, gitu ya. Maksudnya, dan saya juga gitu tahu. Mau pindah atau enggak terserah. Mau pindah boleh, enggak boleh. Kan bawahan kan gitu ya. Jadi kalau kalian mau sama ya, sebenarnya pahami itu. Karena efek. Kalau pasangan tertentu itu berbahaya. Dan jadi supir kan, kita jadi bohong. Supir kita nggak paham. Kita tanya, gimana hari ini kondisinya sehat? Bisa nyopir kita mau perjalanan jauh. Karena semua tempat dia dongnya. Saya supir kurang bisa. Padahal dia tugasnya bagaimana itu harus dipahami. Itu yang kalian yang namanya perwira pejabat itu nggak ngerti karena dia ngerasa dirinya bos, ya kan? Saya mau ke sini, dia nggak memahami kondisi itu pengemudi. Mana yang mantap, ya? Nah, kalau kita mau menjadi orang hebat, coba pahami hal yang kecil seperti itu bisa berdampaknya besar pada diri kita gitu. Cara berpikir yang baik tadi. Cara berpikir yang baik seperti kita ngapain kita nungguin dikerjakan, ya kan? Harus kita jauh tuh, karena boleh ditungguin di situ. Itu hal sederhana, bukan di saat seperti itu tidak peduli yang namanya bos atau anak buah. Di saat terjadi gerakan tidak peduli yang namanya bos atau anak buah. Itu yang harus dipahami. Itulah kelebihan kalian sebagai orang yang punya jabatan lebih tinggi daripada yang orang di bawah nggak akan bilang. Contohnya orang yang utang aja, dia nggak bisa dia mau bayar uang ditagihin utang, dia nggak akan bilang saya punya uang atau enggak. Ketika dia nggak punya uang apa yang bisa? Ibu penagih utangnya, ya kan? Dia nggak akan bilang dia nggak punya uang, ya simpen aja, dia pendem aja, ya kan? Ditagih terus, langsung dibu. Tidak memahami, ya kan? Coba lah, lihat berita-berita itu. Jadi kalau kita memahami, kalau kita kerjanya begitu tagih utang, tagih aja biasa aja tagihnya gitu, ya. Kalau orang nggak ada uang ya nggak usah dipaksa. Gitu. Biar aja perusahaannya gitu ya. Ini perusahaan ya. Oke, kita lihat ke ini dulu ya. Ke cara menyelesaikan dulu ya. Di sini jawabannya di sini nih. Nah. Tutup ya. Cara penyelesaian limit tak hingga dulu. Ya. Ini boleh dicatat tapi ada di slide juga ya. Pertama, kalau pangkat pembilang dan pangkat penyebutnya sama, contoh limit X menuju tak hingga, pangkat pembilangnya 5X kuadrat tambah 7X. Pangkat tertingginya ya 3X kuadrat tambah 8. Nah, pangkat tertingginya adalah sama, maka solusinya adalah ini langsung 5/3. Ini yang dimaksud adalah ini A per B itu ya. Gitu ya. Kalau pangkat pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, contoh 5X tambah 6 per 3X kuadrat tambah 8. Hasilnya langsung 0. Karena seperti limit X menuju tak hingga super X ya. X-nya 1 juta, 1 dibagi 1 juta kan 0 ya. Mendekati 0 gitu. Nah. Kalau kebalik, tak hingga yang ini. Nah, jadi hanya ada 3 pilihan jawaban untuk limit X menuju tak hingga, yaitu 0. Kalau dia pembilangnya pangkatnya lebih kecil daripada penyebut. Kalau pangkatnya sama, yaitu koefisiennya
Kalau pangkatnya lebih dari, contohnya 3x kuadrat per 8 per 3x kuadrat per 8 per 5x plus yaitu nilainya tak hingga positif atau negatif tergantung itunya ya. Kalau ini dulu tak hingga positif karena bisa dapat kita hingga negatif. Oke, saya ambil satu contoh soal sedikit aja ya. Kurang dari 5 menit insya Allah. Nah, nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Limit X mendekati tak hingga akar 5x kuadrat tambah 7 per 2x plus 5. Berapa hasilnya? 2,2. Di pangkat pembilang berapa? Berapa pangkat pembilang? Pangkat 1, 2 per 2. X-nya kan 2. Pangkat penyebut? 1. Sama ya? Berarti koefisiennya berapa hasilnya? Belum berapa? Akar 5 tak keluar. Koefisiennya itu adalah akar 5. Ya? Akar 5 per 2. Gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah akar 5 per 2. Kalau kamu jawabnya 5 per 2 itu seperti ini. 5 akar x kuadrat plus 7 per ini baru hasilnya 5 per 2. Oh, Gitu ya. Pak, nanti dilihat aja di soal-soal yang ada. Itu hasilnya aja. Koefisiennya. Ya, nanti kita bahas. Tapi cuma ada 3 tuh bilangan, 0 atau tadi. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Yang nggak paham nanti di pertemuan berikutnya kita bahas ya. kalau dalam